Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian kan. Let's continue to page 10 on activity 13. Based on the data, complete the following sentence to make comparison. Jadi berdasarkan data di bawah sini, di sini ada gajah tingginya 3,5 meter, beratnya 5 ton. Kemudian di sini ada panda tingginya 1,7 meter, beratnya 160 kg. Kemudian jerapah tingginya 5 meter, beratnya 1,2 ton. And then the question, kita diminta untuk membuat perbandingan. For the example is number 1, a giant panda, an elephant, and then the adjektifnya adalah short ya. Kita bisa menyusunnya. A giant panda is a shorter than an elephant. Jadi panda yang besar itu tetap lebih pendek dibandingkan gajah, seperti itu. Nah, kita diminta untuk membuat seperti halnya contoh seperti nomor 1. Oke, kita nomor 2 ya. A giraffe and an elephant, and the adjective is tall. Jadi kita bisa menuliskan a giraffe is, tentunya jerapah itu kan lebih tinggi dibandingkan gajah ya. Berarti kita bisa menuliskan a giraffe is taller than gajah, an elephant. Nah, ingat ini pakai an karena ini vokal. Number 3, an elephant, a giant panda, juga membandingkan tentang tingginya. An elephant is taller than a giant panda. Jadi seekor gajah itu lebih tinggi dibandingkan panda. Kok bisa? Lah ini kelihatan. Gajah tingginya 3,5 meter, panda tingginya 1,7 meter. And then number 4, an elephant, a giraffe, short. Nah, adjektifnya adalah short ya. Kita bisa menuliskan an elephant is shorter than a giraffe. Jadi gajah itu lebih pendek dibandingkan jerapah. Kan kelihatan 3,5 meter sama 5 meter. Number 5, a giant panda, a giraffe, small. Kita diminta untuk membandingkan dengan adjektifnya small ya. Jadi a giant panda is smaller than a giraffe. Jadi seekor panda yang besar saja itu lebih kecil dibandingkan giraffe, dibandingkan jerapah, seperti itu. Oke, gitu. Ini untuk activity 13 atau 13. Kita lanjut kepada sebuah teks ya, on activity 4. Silakan kalian baca di sini. Sumatran elephant, gajah Sumatera merupakan hewan tipe Asia, dan nama ilmiahnya adalah Maximus sumatranus. Mereka datang dari Sumatera. Beberapa gajah, ukuran gajahnya itu merupakan yang paling kecil di seluruh gajah Asia. Mereka memiliki panjang 6 meter dan tingginya antara 1,5 sampai dengan 2,7 meter. Mereka juga sangat berat.
bobotnya sampai dengan 5 ton. Kemudian kehadirannya atau karakteristiknya lah. Karakteristiknya gajah Sumatera memiliki kulit yang berwarna dengan beberapa spot tidak berwarna. Mereka biasanya berwarna bald and gray. Ini apa ya? Saya Pak Jul nggak tahu ini bald and gray. Silakan kalian ini ya, ini yang saya garis bawah ini cari di kamus ya. Mereka berbentuk bulat, round itu bulat ya, bola ya, seperti halnya bola bulat lah, dengan telinga yang kecil dan gading yang panjang ya. Keduanya baik gajah Sumatera jantan maupun betina memiliki gading. Gadingnya dapat terlihat tetapi tidak terlalu panjang, sedangkan gading pada betina pendek dan seringkali tertutup di bawah mulutnya. Beberapa gajah betina malah tidak memiliki gading. Beberapa hewan besar biasanya atau gajah ya menggunakan belalai untuk beberapa aktivitas seperti halnya mengambil air, mengambil benda, bernapas, mencium, kemudian shower atau menyemprotkan ya, dan membuat suara. Itu dengan menggunakan belalainya. Gajah Sumatera merupakan hewan sosial. Mereka biasa hidup dalam sebuah grup antara 20 sampai dengan 35 kawanan ya, kawanan gajah tentunya. Atau beberapa yang lebih kecil 3 sampai dengan 23 gajah. Gajah yang terbesar dan yang tertua biasanya memimpin grup, sedangkan ketika gajah jantan menjadi remaja, mereka akan mengikuti dan hanya kembali ke grup for mating. Mating itu apa ya istilahnya? Untuk mendekati yang betina. Gajah betina selalu menetap di dalam grup dan menjaga gajah-gajah yang muda. Di dalam sebuah grup biasanya mereka yang paling kuat di antara kawanan tersebut. Kemudian kita masuk ke breeding system. Breeding system itu biasa dikatakan sebagai perbanyakan ya. Jadi cara mengembangbiakan gajah. Di sini tidak terlalu banyak informasi, tetapi diketahui bahwa kawanan gajah ini dapat berkembang biak sepanjang tahun. Umumnya waktu perkembangbiakan selama rainy itu hujan ya, umumnya pada musim hujan. Gajah Sumatera betina biasanya hamil sampai dengan 22 bulan ya, dan mereka akan memberikan satu bayi gajah untuk setiap 4 tahun. Ketika lahir, gajah memiliki bobot 100 kg atau lebih sedikit. Seperti itu. Wah, bayi termasuknya bayi terbesar ya ini. Baru lahir aja sudah langsung 100 kg, dan umumnya mereka bisa langsung bisa langsung berjalan ya. Biasanya butuh waktu beberapa jam saja, kemudian si bayi gajah ini bisa langsung berjalan. Umumnya seperti itu. On activity 15, answer the following question based on the text. What is the differences between males and female ducks? Jadi kita diminta untuk membedakan gading ya di sini. Kita bisa menjawab di situ bahwa the male ducks are more visible. The male ducks are more visible
atau lebih kelihatan, but not very long. Very long. While female ducks are shorter. Lebih pendek. And often, dan seringkali, and often hidden under their upper lip. Kadangkala tertutup oleh bibir ya, atau ya benar. And then number 2, what are the function of the trunks? Jadi fungsi belalai di situ udah ada dijelaskan ya di dalam teksnya, bisa jelas sekali. The function of the trunks are for many things. Like taking water, grabbing object, bernapas, breathing, smelling, showering, and also making sound. Jadi membuat suara, making sounds. Tentunya suara yang bisa dikenali oleh kawanannya, seperti itu. And then number 3, what happened when a male reaches its adolescence? When male elephant reaches its adolescence, he is on his own and only return to the group for mating. Adolescence itu seperti halnya refers to, kalau di dalam teksnya itu tadi ada teenager ya, seperti itu. Jadi sama artinya adolescence dengan the teenager itu sama. Jadi kita bisa menjawab when male elephant male elephant reach its adolescence. Scans. He is on and only return to the groups. Grup itu group for mating. Seperti itu. And then for the number 4,
And they give birth to one baby every 4 years. Last paragraph. What comes in your mind when you read the sentence? What is the impact for the number of the elephant in Sumatra? Jadi kita tahu ya, yang namanya lama kehamilan seekor gajah itu lamanya adalah 22 bulan. Nah, lamanya 22 bulan itu ditambah lagi sekali kelahiran itu hanya 1. Jadi biasanya hewan itu semakin besar itu semakin jumlah bayi yang dikeluarkan itu semakin kecil. Beda dengan hewan yang kecil-kecil. Kalau hewan yang kecil-kecil itu sekali kelahiran seperti hanya tikus itu bisa 8 sampai 12 ekor. Ya. Jadi kita diminta untuk pendapatnya bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah gajah di Sumatera. Jadi kita diminta pendapatnya, kita bisa menuliskan I think the breeding system is quite long. Jadi proses perkembangbiakannya itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pengaruhnya the impact is the number of elephant in Sumatra can increase quickly. Jadi tidak bisa meningkat secara spontan. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskannya nomor 4 ya. I think the breeding system is quite long. Ini ya akibat guru matematika mengajar bahasa Inggris, menulis bahasa itu biasanya tulisannya jadi jelek seperti ini. Ya, harap dimaklumi. I think the breeding system is quite long. And then the impact pengaruhnya, the impact is the number of elephant in Sumatra can increase quickly. Nah, jadi the impact is the number of elephant in Sumatra can increase quickly. Jadi pengaruhnya jumlah gajah di Sumatera tidak dapat meningkat cepat. Yaitu karena kehamilannya lama, 22 bulan, sekaligus sekali melahirkan hanya 1. Seperti itu. And then for the last number, which part of the text do you like best? Why? Nah, kita diminta untuk bagian mana sih yang paling menarik dari teks tadi? Kalau menurut ini in my opinion ya. Jadi ini adalah opini Pak Jul bahwa I like best the part of breeding system. Jadi saya lebih tertarik dari bacaan tadi adalah tentang mengenai proses perkembangbiakannya atau breeding systemnya. Jadi saya bisa menuliskan I like the best part of breeding system. Alasannya apa? Why, ada why ya. Because from that part I can understand, saya dapat mengerti. I can understand how difficult
how difficult atau how long. How difficult gitu aja ya. Atau sebenarnya how long juga bisa. How long the elephant breedings. The elephant breeding. So that it give impact to the amount of population. Jadi saya suka pada bagian sistem perkembangbiakannya karena dari bagian tersebut saya dapat mengerti bagaimana sulitnya atau bagaimana lamanya the elephant breeding, bagaimana sulitnya perkembangbiakan gajah, sehingga itu memberikan pengaruh terhadap jumlah populasi gajah. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Misalkan ada komentar, tolong jangan komentari tulisannya ya, ini udah dari sananya, ini udah anugerah dari Tuhan bahwa saya bisa menulis seperti ini ya. Kalau saya diminta untuk harus belajar menulis lagi lebih baik, wah rasanya mungkin masih susah, masih terlalu banyak pembahasan saya dibandingkan saya harus belajar menulis gitu ya, harap dimaklumi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.